kita berkisahkan naik haji mah kan tukang rusip teh. Banyak-banyak nih, terima kasih. Kami sampai 15 kilo, 20 jadi muat. Kurang 7, dia praktekkan aku. Nah, ini ada pakar-pakar. Tukang adun ada juga itu, Bu Esti. Buat rusip pandai. Ah, pandai. Kata rusip itu Rusip. asal muasal apa ke memang asli Betong Ngurus apa gosip itu, tuh gitu. atau asal muasal kata dari luar gitu, misalnya dari Filipina kan, entah orang Bajau Mawa misalnya nama rusip. Soalnya nama fermentasi ikan emang di tempat lain di Jawa Sulawesi asal muasal ya. Sulawesi itu nama dia bakasang. Oh iya, Bakasam akhirnya. Bakasam. Kita jadi pekasam, tapi Yeah. kalau kita pekasam itu kerang, batu, hima, atau pekasam. Iya, terang-terangan. Dan memang rasanya lebih asam, karena lebih banyak asam untuk itu. Asamnya itu tuh kalau kasam tuh dari apa? Dia kan bukan karena dikeni asam atau apa, memang hasil justru asam itu dari hasil fermentasi. Dia kan pakai yang Iya, tapi- kata orang dulunya dia kadang pakai ada yang beras nok diaruk tuh yang dia Iya, itu salah satu sumber fermentator ya kan beras. Itu garam, apa sih? Gula sedikit. Memang hasilnya akan asam, tapi rusip enggak asam. Rusip Rusip enggak. enggak. Rusip itu cenderung asin kan. Nah, itu artinya Rusip tuh kalau dia enggak Nah, asin apa kata orang tuh? sebenarnya kalau pekarangan itu apa kayak berlima, selak batu, gerang misalnya, atau barang lain lah, no. Rata-rata moluska, rata-rata apa namanya, Bivalvia namanya, gini. Oh. Bivalvia. Oh, anu cengkang Bipapia. Cangkang tuh begini, nah begini itu Bivalvia, dua palem. Oh. Itu dia itu sebenarnya bukan protein murni. Jadi bukan, dia bergabung. Mungkin orang khawatir dengan makan itu, bisa kolesterol kata orang. Kenapa? Karena dia lipoprotein. Protein itu bergabung dengan lemak. Fermentasi dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih asam, berasa lebih asam. Karena dia bukan protein murni. Orang Belitung, lidah orang Belitung nyebutnya pekasam. Bakasang itu akan digabung dengan kata lain sebelum. Jadi misalnya ikan itu dabu-dabu. Iya. Nah, jadi mungkin di rusip itu dia nyebutnya dabu-dabu bakasang. Seluruh Lamasang. Sulawesi begitu. Proses dia sama tuh. Rata-rata fermentasi itu enggak terlalu jauh lah. Rata-rata. Paling kadar gula kan Kadang enggak garam. Garam dulu. Karena fermentasi ini kan termasuk orang muat ikan asin. Iya. Ikan asin itu kan orang memfermentasi ikan. Kita lihat daging ikan asin itu berubah, tidak sama lagi ikan segar. Taruhlah ikan segar dikeringkan, ya ikan asap misalnya dengan ikan asin itu beda. Dia memang lebih masir jadi ya, karena dia terurai. Daging dia terurai kan. Hasil budaya fermentasi itu Belanda misalnya, itu terkenal dengan keju. Keju itu kan hanya sekedar skim susu di atas tuh, dikumpulkan diberi garam, kemudian lama-lama jadi madat. Jadi hasil fermentasi itu kan ada fibrinolitik ya Wan. Ya. Fibrinolitik ini sangat bagus untuk kesehatan jantung. Baru sekarang ini penelitiannya, protein yang terfermentasi itu akan memunculkan fibrinolitik dan bagus untuk kesehatan jantung gitu. Sebelum dibuang itu kan dia dibusukkan dulu kan. Kalau dia misal proses pembusukan itu naik sampai ke atas, orang nyebutnya GERD tadi. GERD. GERD. Naik asam lambung. Asam lambung kan sebenarnya perlu. Iya, perlu karena untuk karena asam itu lah mengolah Fungsi dia untuk mengolah protein. protein. Jadi yang dikeluarkan oleh limpa atau hati juga kan, itu adalah enzim-enzim yang akan mengelola protein. Protein itu kan sebuah molekul dengan rantai raksasa. Nah, oleh enzim-enzim itu dia dipotong-potong.
dipotong-potong jadi mulai dari polipeptida namanya, Oh. jadi keton, jadi asam amino kayak gitu. Gimana cara orang kampung bahwa dia mengantisipasi bahwa ini barang ini tidak terlalu banyak atau kadarnya harus pas? Tidak ada sebenarnya larangan Orang Belitung sih gini, udah nuko kan, mulai ke nuko pun ada lagi nih. Jadi segala seperti sesuatu yang kita berlebihan lakukan. tuh kan batasan gitu. ada batasan. Cakap orang tua ke nuko-nukoan. Jadi tidak kuang berlebih-lebihan. Berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Iya. Pas gitu ya. Ke Malong. Benar. Tuh. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Ada belacan fermentasi, ada pekasam fermentasi, ya kan? Nah, ini semuanya ini terdiri dari protein semua. Nah, Yes. Pak Wan sebut rantai kimianya tuh raksasa gitu, besar gitu. Nah, agar dia prosesnya menjadi nyaman bagi tubuh kita, mereka dulu terlepas dari mereka tahu atau tidak tahu, tapi mereka mewariskan sistem fermentasi ini kepada kita. Iya. Kenapa orang memfermentasi sesuatu? Itu karena kalau barang kebanyakan kan dia menyimpan. Ya. Jadi mereka lebih cenderung berpikir bagaimana cara mengawetkan sesuatu. Tentang ketahanan pangan. Menyimpan lama. Motif ekonomi sebenarnya awalnya Punya kebutuhan sendiri kan. Iya. Orang Belitung mun berumur ada masa sebutlah kita sebut masa paceklik atau masa ndak ada hasil. Jadi antara panen lama dan panen baru itu kadang-kadang masa kosong. Ketika beras bang lumbung atau lanipis, mereka tidak akan makan itu. Jadi ketika musim barat, mulai musim kan belum panen, musim barat kan orang belum panen padi. Iya. Biasanya musim barat tuh membang pundok, di bawah tu kayu api lah banyak. Sagu aru, labang kaleng. Iya. Ini kerap menggalir gitu juga. Kemudian ikan asin lah di atas perapian. Perapian. Itu nak membuat munculnya kuliner gangan rias deh. Jadi pada saat kelak nak mendengar tidak ikan segar, tapi ikan naklah diawetkan macam geriting. Kan bulan-bulan tuh, bulan-bulan sapar mula, sapar sudah, pit lemah, pit keras, pakak, balai, nyor, tungkus, gantongan sidok. Itu bulan-bulan rawan itu. Itu banyak muncul ide-ide, gagasan-gagasan bertahan hidup Ya. Uang kita anggangan asap pari itu kan rias gini. Jadi pilihan-pilihan. Ya. Artinya rias itu ada hubungan dengan istilah fermentasi sebenarnya. Bukan fermentasi, pengawetan sebenarnya. Ya. Jadi kan jarang orang masak rias tuh pada waktu sedang makmur gitu. Iya. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.